Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah. Dialah penyelamat bagi kehidupan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Kebaikan dan anugerahnya kiranya terus dilimpahkan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Haleluya. Glory, syukur, terima kasih. Haleluya. Oh, Serawalaya Samba. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan kembali bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan kembali bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap
bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersorak. Oh haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami menyembahmu Tuhan, tinggikan namamu, menyembahmu ajaib segala perbuatanmu. kami agungkan Kuasamu sempurna, Kami hebat dan cinta berkuasa, Allah penuh yang kemuliaan. yang dahsyat. Engkau Kami Tuhan sembah kami, Tuhan, Engkau Raja tinggikan kami. namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih
yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk berdaulat atas kehidupan kami. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Terus katakan engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Dan tidak ada nama lain yang diberikan atas kehidupan kami, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kuasa, perlindungan, kasih yang sempurna selain dari nama Tuhan Yesus Kristus. Layak kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan melalui pujian-pujian kami. Kami percaya Tuhan bertata di atasnya. Setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengambil berkat rohani di dalamnya, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemenangan menjadi bagian atas kehidupan kami. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Glory. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat
pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan kembali dari awal. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita tetap bertepuk tangan.
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan iman katakan kembali, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan ini. Kita tidak mau menyia-nyiakan pemulihan yang sudah diberikan kepada kita. Kita tidak mau menyia-nyiakan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak mau menyia-nyiakan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengembalikan semuanya bagi pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan bersama-sama kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan telah berikan. Kau Tuhan Terima kasih yang Tuhan. pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Kami berterima kasih. Haleluya. Kau Tuhan memberkatiku. Katakan kembali dari awal, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak
Terima mampu. kasih ya Bapa. Kami Haleluya. menyembahmu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan naikkan bagimu Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Dirawalaya serawalaya serawalaya samba. Dirawalaya serawalaya pasamba. Haleluya. Glory, 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 glory. Segala Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan kasih Kristus, Wempi akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bila segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Engkau disenangkan Tuhan setiap Terima apa yang kasih. sudah kami naikkan Tuhan. Kami rindu Bapa, biarlah hatimu senantiasa disenangkan lewat setiap apa yang bisa kami perbuat ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Haleluya. kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban bagi setiap doa kami Tuhan. Amin. Bahkan menjadi kesembuhan bagi setiap sakit kami Bapa. Ya, Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi Bapak Gembala secara khusus. Bila Tuhan Engkau pakai lidah mulut bibir hamba-Mu menjadi saluran isi hati-Mu bagi setiap Terima kami kasih, jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Bila Tuhan juga memberkati persembahan ini ya Bapa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau yang pegang Amin. kendali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya. dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Persembahannya ya, saking semangat persembahannya lupa ya. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan jalankan persembahan. Ya, haleluya. Taburlah, maka engkau akan menuai. Haleluya. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Di
dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Hujan sudah berhenti ya. Mungkin banyak jemaat yang akan sudah mempersiapkan ya. Oke. Kita akan kembali kepada, kalau kemarin kita sudah bahas tentang berakar. Berakar. Nah, sekarang bagian yang kedua kita akan membahas ya. Terima kasih. Kita akan membahas satu kata ya di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 ya. Di dalam bagian B. Kalau kemarin kita sudah berbicara berakar di dalam Dia. Ya. Sudah buka Kolose 2 ayat yang ke-7. Sekarang tema kita dibangun di atas Dia. Ya. Ya. Sudah ketemu? Ya. Oke, kita baca bersama-sama. Ya, ayatnya yang kedua bagian B 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sampai di sana. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang berakar. Berakar itu berarti kalau berbicara berakar itu satu pohon. Pohon. Nah, kalau berbicara dibangun itu adalah bangunan. Nah, bangunan yang kokoh, bangunan yang teruji, dia harus membangun di atas dasar. Ya. Dasar dibangun di atas Dia. Kata Dia di sini menuju kepada Yesus. Ya, Yesus. Amin, saudaraku. Selamat datang Ibu Dina. Tadi Ibu Dina telepon, saya tidak ada aplikasi ya. Dari tadi dia telepon ya. Tak bilang, aduh gimana ini saya mau jemput pakai mobil, hujan deras, sudah mau kebaktian. Ternyata dia datang juga ya kan. Nah itu iman yang kokoh ya. Ya, nanya apa Ibu Dina? Syukur enggak bayar. Puji Tuhan ya. Tadi dia telepon balik, saya main musik tadi di sini. Penyembahan Tuhan. HP-nya saya salin tuh. Dia telepon terus, telepon. Waduh ya apa ini? Terus sampai di sana, iya, ya tolong sama Ibu Gembala, tolong aplikasinya. Saya bilang saya tidak ada aplikasi, Ibu Gembala lagi menyembah Tuhan. Terus saya mau jemput tadi Ibu Dina, ternyata apa? Datanglah Ibu Yanti. Ya, datanglah Ibu Yanti. Saya sudah tidak enak lagi. Mohon mundur karena hujan deras. Tapi dengan pasti Ibu Dina datang juga ya kan? Haleluya. Ya, selalu dalam pembahasan Ibu ini. Karena Ibu ini Ibu Sulastri.
Karena mereka sudah nak tersinggung lagi ya kan? Nak mudah tersinggung. Haleluya ya. Oke, sampai di mana khotbah saya? Lupa ya. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara dibangun, berarti itu merupakan satu bentuk bangunan. Nah, bangunan itu terdiri dari berbagai macam apa? Material, bukan materi. Material. Ada batu, ada pasir, ya. Ada batu, ada pasir, ada semen. Nah, kalau zaman dulu tidak ada semen. Saudaraku, zaman 2000 tahun lalu belum ada semen seperti ada semen Holcim, semen 3 roda, ya. Semen apalagi Tonasa, ya kan? Berasal dari Kalimantan. Saudara, itu yang terkenal untuk mengkeraskan sebuah bangunan itu. Saudaraku. Nah, bangunan ini berdiri karena ada material-material, ya. Ada besi, ya, ada besi. Jadi ketika itu tercampur, ya, itu akan menjadi satu bangunan yang kokoh. Nah, tergantung daripada kualitas itu. Kualitas. Ya. Nah, seorang tentunya ahli bangunan itu tahu caranya, ya, dia mencampur material-material itu sesuai dengan kapasitas daripada bangunan itu sendiri. Nah, firman Tuhan berkata begini, kamu adalah bangunan Allah. Yang menjadi dasar kita itu adalah Dia, Kristus. Coba kita baca ya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, ya. Di situ firman Tuhan 6 dan 7, 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 dan 7. Coba tampilkan 1 Petrus 2. Ya. Dah? Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku di sini besar, Allah, ya, itu tercatat di dalam perjanjian lama, itu digenapi. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion, apa Sion? Ya, Yerusalem. Di Sion itu tempat bangunnya bait Allah, bait suci, ya, secara jasmani. Secara fisik maksud saya. Di sini meletakkan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Nah, ini ada satu arti rohani, sebuah batu penjuru yang mahal. Ya. Siapakah batu penjuru yang mahal? Ya. Dia telah bayar harga. Ya, bahkan pun ada ayat yang lain, batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Siapa tukang bangunan itu? Orang Israel. Orang ahli Taurat. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, justru itu menjadi batu pilihan. Batu pilihan. Saudaraku. Ya, penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya? Kepadanya ditujukan kepada Yesus. Ya, tidak akan dipermalukan. Ada amin? Tuhan tidak permalukan orang yang percaya kepada batu itu yang mahal. Karena dia mahal, kita juga ikut berharga. Katakan amin. Karena dia mahal, kita punya nilai yang sangat mahal. Saudaraku, kita kokoh, kita tidak tergoncangkan, saudaraku. Jadi ini tertuju kepada pribadi Yesus. Ya. Jadi firman Tuhan berkata di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, ya. Dan dibangun di atas Dia. Di atas Dia. Dasarnya itu adalah Yesus sebagai batu penjuru itu. Batu karang. Ya. Jadi pusat kekristenan itu adalah Yesus.
pusat penyembahan, pusat kita datang bukan yang lain, tetapi adalah pribadi Yesus yang mahal harganya. Ya, jangan pernah merasa saya tidak ada apa-apa. Di dalam Yesus kita mahal, kita punya nilai. Tuhan tidak pernah memandang siapa. Kalau kita sungguh-sungguh dibangun, ditanam atau difondasi, tempatkan hidup kita di atas dasar yang kokoh, kita tidak pernah dipermalukan. Amin. Orang benar, orang di dalam Yesus tidak pernah dipermalukan. Tuhan bela siapapun yang coba mengusik kita, siapapun yang coba mereka-rekakan kita. Ingat, kita milik Yesus. Kita punya nilai yang sangat berharga. Amin, saudaraku. Kita punya nilai. Oh, luar biasa. Nanti kita lihat contoh-contoh sebentar. Bagaimana orang-orang yang meletakkan dasar di atas, ya, dasar yang paling kokoh sehingga tidak tergoncangkan, ya, tidak terbawa arus, ya, tidak terbawa arus. Nah, perlu kita ditanam atau perlu kita dibangun. Kalau kemarin kita terus berakar di dalam Dia, sekarang kita dibangun di atas Dia. Ya, saudaraku, dibangun. Coba kita baca Yudas 20. Ya, kita baca juga. Perhatikan baik-baik. Yudas 1 ayat yang ke-20. Ya. Nah, Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di apa? Dirimu di atas, dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman itu adalah sesuatu yang paling penting, dasar kita. Karena kepercayaan kita, Yesus membuat kita punya iman. Bangunlah di atas dasar imanmu yang paling suci, yang bisa menyucikan kita, yang bisa menguduskan kita. Bukan orang lain, tetapi Yesus yang menyucikan kita. Hanya Yesus yang kita andalkan hari-hari ini. Ada amin, saudaraku? Hanya Yesus yang menjadi prioritas utama kita hari-hari ini. Sekali lagi, Dia tidak akan permalukan kita. Sekalipun orang mengolok kita, orang memandang sebelah mata kita, tetapi ingat, ada Tuhan yang tidak pernah memandang siapa kita. Dia tetap memposisikan kita menjadi nilai yang berharga, asal kita dibangun di atas Dia. Amin. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang, ya, ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa ketika mereka tidak bisa berdaya, tetapi karena mereka menempatkan hidup mereka di atas dasar yang kokoh, Tuhan menyertai mereka. Tuhan membela mereka dalam segala perkara. Katakan amin. Saudara-saudaraku, coba kita perhatikan, ya. Saya tidak panjang firman Tuhan pada saat ini. Kita lihat satu tokoh yang sangat luar biasa. Ya. Ayub. Ya. Ayub, dia punya integritas yang teruji. Kenapa? Ya. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Memang belum ada Yesus. Yesus yang menyatakan diri di dalam perjanjian baru. Ya. Tapi kita melihat, tentunya kita sudah tahu tentang peristiwa itu. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama. Ya. Ayub pasal yang pertama. Ya, Ayub, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan.
Allah dan menjauhi kejahatan. Gelarnya itu nggak sampai di situ aja. Ya. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama dibuka, seorang yang saleh. Ya. Jujur. Udah saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia punya gelar ini. Jadi betul-betul dia dibangun di atas dasar iman yang kokoh. Apa yang terjadi? Ya. Untuk menguji dia, ya, apa benar-benar dia mempunyai 4 hal ini? Tuhan izinkan setan. Ingat, hari-hari ini Tuhan izinkan setan bekerja. Ya. Karena setan belum dirantai. Sekali lagi, Tuhan izinkan setan bekerja sebagai alat pencoba saudara dan saya. Dia mencoba kita dengan berbagai macam segi. Kalau anak muda, dia mencoba kita dengan pergaulan. Dia mencoba kita dengan dunia-dunia yang gemerlap. Dia mencoba kita dengan sesuatu hal yang menarik. Itu anak muda. Ya. Banyak cara-cara iblis. Ya. Tapi tergantung apakah dasar kita kokoh apa enggak. Ya. Saudaraku, saleh jujur. Ya. Dia saleh jujur, takut Tuhan, ya, dan menjauh. Wah, sempurnalah dia. Ya, kita mau seperti itu ya. Saleh, jujur, ya kan? Takut akan Tuhan dan menjauhi semua itu. Oh, kalau kita sudah punya itu, luar biasa. Itu yang kita inginkan. Kekristenan harus mencapai itu. Hidup dalam kesalehan, hidup dalam kejujuran. Seringkali kita tidak jujur. Ya, seringkali, bahkan pun saya, seringkali 4 hal. Kemudian setan pergi lapor, dia ngelapor, ya, kepo dia, ya, setan kepo. Tahu setan kepo? Dia kepo. Dia tidak senang kalau ada orang yang, wah ini hujan. Apalagi hujan ya. Tadi saya sudah, mau hujan nih mah. Sudah hujan ini. Nah, setan mulai kepo. Tidak usah pergi. Nanti besok. Nanti. Mungkin tidak ada yang begitu ya. Ya. Dia mulai, memang tidak ada apa. Tapi dengan cara-cara itu. Kadang-kadang dia pakai itu cara-cara. Wes, kan masih ada hari esok. Ya. Dia kepo memang. Dia lapor. Setelah dia pergi ke hadirat Tuhan. Sampean tuh dari mana? Kalau dia orang Madura. Kalau setan orang Madura. Ya. Beremah aja. Ya. Berlima. Dia mulai pakai bahasa Madura. Dari mana kamu? Ya. Aku itu baru keliling dunia. Jadi pekerjaan iblis sampai sekarang, dia keliling. Dia pergi ke rumah sampean, ya. Dia pergi ke tempat saudara, dia keliling, dia sedang memantau dari jauh, bahkan pun dari dekat. Dia lihat, ini cocok. Kalau lagi Kalau lagi galau, nah pas. Kalau lagi ndak ada doi, pas. Kalau lagi berantem, pas. Kalau lagi orang sakiti, nah pas dia masuk. Ya kan? Dia punya cara, trik-trik. Aku sudah mengelilingi dunia. Mengelilingi. Tuhan berkata, apakah engkau memperhatikan Ayub? Amin. Ketika dia jadi kaya, tidak lagi hidup seperti itu. Haleluya. Ya. Amin, saudaraku. Perubahan terjadi. Dulu bergumul. Wah, Pak Pendeta minta doa. Ya. Setelah
semua tergenapi. Lupa pendeta. Lupa berkorban, lupa memberi persepuluhan. Ya, semua berbeda. Tapi Ayub, saudara-saudara, kalau kita lihat, dia melihat anak-anaknya semakin hari, setiap hari berpesta. Ya, sebab itu dia mulai, jangan-jangan anakku mulai berdosa. Dia membakar korban persembahan. Karena pada zaman dulu kan untuk menebus penghapus dosa, mereka membakar korban supaya korbannya diterima. Dia tahu kalau anak-anaknya bersalah, dia sebagai imam, dia mulai membakar korban. Dia minta ampun. Itu kerjanya Ayub. Karena hidup dalam kemewahan. Tetapi semua itu terjadi, ya, berubah 180 derajat. Akhirnya coba pergilah kepada Ayub. Apa yang terjadi? Setan ambil semua. Usahanya habis, bangkrut. Ya. Kambing, domba, lembu habis. Anak-anaknya mate kabur. 10 anak-anak. Tidak ada yang tersisa. Tambah lagi dia boroan, sakit. Tambah lagi istri tidak mendukung. Mati kon, ya kan? Kalau orang Jawa, mati kon. Kamu, ngapain kamu lagi? Ngapain kamu menyembah Tuhan? Kamu sudah seperti ini. Sudah kere, sudah sakit-sakitan, sudah bau. Tapi Ayub cuma berkata, apakah kita cuma menerima hal-hal yang baik, tapi yang buruk? Saudaraku, itu pasal yang paling panjang. Pasal, ya, di mana, ya, orang-orang datang menjenguk dia, mempersalahkan dia. Bahkan pun sahabat-sahabat karibnya. Kamu itu sudah bersalah. Memang Ayub sempat menyimpang sedikit, saudara. Tetapi dia sadar. Tapi kita melihat endingnya, ya. Kalau kita baca selanjutnya, dia tetap kokoh, terbangun di atas dasar yang kokoh. Tidak tergoncangkan. Angin badai datang, ya, bertubi-tubi dia alami. Kita ini cuma sedikit, ya. Kita cuma titik. Persoalan sedikit kita mulai goyah. Ayub itu satu contoh. Itu sudah lebih, ya, lebih kalau mau berpikir sudah lebih melebihi kemampuannya. Ya. Memang firman Tuhan berkata pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi Ayub, ya, Tuhan catat ini supaya kita manusia-manusia yang masih hidup sekarang, ya, apapun yang kita alami, kita belajar, kita pasti bisa mampu sekalipun itu berat. Katakan amin. Bisa mampu. Ya. Makanya itu perlu. Itu menyangkut hati kita. Haleluya. Tapi kita lihat pasal-pasal yang terakhir. Tuhan karena dia kokoh, karena dia bangun di atas dasar yang kokoh, karena dia tetap teruji memiliki 4 karakter ini, ya, Tuhan mengembalikan semua. Ya, berapa? 2 kali lipat ganda. Anak sudah cakep pertama, sudah cantik pertama, lebih cantik, lebih ganteng dari itu. Semua Tuhan kembalikan. Bahkan pun firman Tuhan berkata, Ayub masih melihat keturunan yang ketiga kalau saya tidak salah. Dia masih hidup 140 tahun. 40 tahun saudara bisa bayangkan. Bayangkan. Ya, karena terbangun. Ya, jadi penting sekali saudara, jemaat Tuhan hari ini terus dibangun di atas dia. Ya, dibangun terus. Hari ini kita terus dibangun. Hari Selasa juga kita datang, dibangun terus. Ya. Supaya lebih kokoh kita. Apalagi menghadapi hari-hari yang sangat sulit, menghadapi hari-hari yang sangat jahat. Ya. Menghadapi situasi yang pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ya, kita harus kuat dan kita harus kokoh dalam pengajaran. Amin. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan.
dengan apa itu yang ku berdiri. Ya. Kokoh. Amin saudaraku. Ada contoh lagi yang sangat luar biasa. Ya. Kita lihat ada satu contoh lagi. Seorang perwira. Coba kita lihat Matius 8 ayat 8. Matius 8 ayat 8. Matius 8. Coba terus. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia punya apa? Dia punya jongos di rumah. Dia punya hamba di rumah, tapi hamba itu sangat disayangi. Ya. Kenapa hamba itu sangat disayang? Tentunya seorang pembantu. Kalau sekarang sudah beda. Dulu kan pembantu rumah tangga, sekarang ART dipermoy lagi, sehingga pembantu person jadi gelarnya jadi beda. Dulu pembantu, ya kan? Nggak mau sebut asisten rumah tangga, jadi asisten. Mereka nggak mau lagi, sehingga sekarang pembantu itu gaya sekali sekarang. Ya. Kadang-kadang tuan rumah kerja dia masih HP, ya kan? Sibuk dengan HP. Sudah beda. Minion. Saudaraku. Ada satu perusahaan, ya. Dulu biasa-biasa, ya, dibawa sama orang, kayak kunyuk, ya kan? Dia kerja di perusahaan, ya. Dia kerja di pabrik, ya. Saya tidak sebut orang, kerja di pabrik, ya. Dia kerja di pabrik, dipanggil lah seseorang, ya. Belum punya apa-apa. Jadi sudah sekian lama kerja di pabrik, ya, tapi tetap aja ngekos. Ya, gitu aja. Tapi ketika dia direkrut di satu tempat, ya, dengan mulai dia belajar kerja, sekarang jadi berbeda. Dia lebih kaya dari bosnya, saudaraku. Jadi belagu, saudaraku. Ya, jadi tidak ada karyawan yang, ya, kalau ada orang-orang masuk di situ seolah-olah dia terusik, saudaraku. Ya, enggak. Ada saya punya saudara keluar juga, ada gini keluar juga. Ya, enggak ada yang apa, karena itu sudah beda, saudaraku. Padahal dia pekerja di situ, saudaraku. Beda, saudaraku. Jadi kita lihat seorang hamba, dia sangat menghargai, tentunya hamba itu dia rajin, dia taat, dia rendah hati, dia menghormati tuannya. Makanya ketika hamba itu sakit, ya, itu dia perlakukan seperti anaknya. Itu perwira. Perwira itu bisa jenderal, betul enggak? Mungkin bintang 7, enggak ada bintang 7, ya kan? Bintang 1 lah istilahnya, ya. Kalau bintang 7 ya obat, ya. Ya, saudaraku. Saudara. Jadi kita lihat dia punya dia tahu cara menghargai seorang atasan. Dia bilang, "Yesus tak usah datang. Katakan sepatah kata. Sepatah kata saja. Maka dia akan sembuh." Dia kaget. Ya, heran aku ini. Tentunya perwira itu kan bukan orang Israel. Ya, perwira itu orang Romawi. Tetapi dia katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Karena apa? Dia tahu, dia sudah dengar tentang dengan pekerjaan Yesus, sehingga imannya bangkit kokoh. Cuma perkataan, dia berkata, "Aku ini seorang, meskipun aku juga seorang perwira, tapi aku juga punya atasan juga. Aku juga punya bahan. Apa yang aku perintahkan,
norok saja. Menurut, ya, saudara bisa bayangkan kalau saudara punya pekerja-pekerja di rumah, kalau diperintahkan sekta, apalagi menunda-nunda, sakit, pecat aja, ya kan? Kita lihat Tuhan Yesus heran, luar biasa iman sebesar ini belum kujumpai. Ya, ada amin saudaraku? Dia begitu bangga, Yesus bangga kenapa? Dia punya dasar, punya iman yang kokoh. Meskipun bukan dia yang sakit, hambanya. Tentunya hamba ini punya peran penting di dalam rumah itu. Ya saudaraku, akhirnya sembuh. Dan iman lagi dibangkitkan. Ya, memang benar ketika karena dia perkataannya, ketika dia pergi ke tempat itu, ternyata hamba yang sakit keras itu waras, udah sembuh. Dan terus ada lagi saudaraku, ada lagi yang sangat terakhir ya. Kita lihat, perhatikan bagaimana iman itu teruji. Sadrak, Mesak dan Abednego, itu berkali-kali saya sampaikan. Ya. Kita lihat imannya kokoh, dia berdiri di atas bangunan yang kokoh, punya dasar yang kokoh. Kalau saudara perhatikan di sini, di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-11, coba buka. Kita lihat contoh-contoh yang sangat menginspirasi kita, contoh yang membuat kita ya semakin hari semakin kokoh, terus dibangun di atas dia. Perhatikan. Coba berdiri ya. Dia begini ya kan. Nah, gitu loh. Maknya lagi kerja. Puji Tuhan sudah kerja ya kan. Dia sudah baru 1 minggu. Nggak apa-apa, kalau mau muntah nggak apa-apa, biar aja. Maaf ya. Ya. Soalnya dia tidur nggak pakai bantal jadi begini ya. Jadi puji Tuhan mamanya sudah kerja, dia jadi kasir di New Royal ya, di restoran itu ya. Jadi cepat sekali ya dia, puji Tuhan. Ya tidak sembarang orang masuk situ ya, puji Tuhan kita kenal beberapa orang ya. Lewat teman saya, bisa dia masuk proses ini lagi lagi training dia, dan gajinya sesuai dengan puji Tuhan ya. Tapi puji Tuhan doakan saja ya adiknya ya, ipar ya, supaya ya terus Tuhan memberikan yang terbaik ya. Jadi saudara kasih minum, Karel coba kasih minum ya, ambil ya terus ya, tenang, ini iklan dulu ya. Ya, ayo cepat Karel, cepat minum. Ya. Ya. Ya, oke ya. Jadi kita lihat tadi Daniel 3 ayat 16. Daniel 3 kita lihat 3 tokoh yang luar biasa nih, ayat yang terakhir saya baca ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Terus coba ya, 17 ayat yang 17 terus. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu ya Raja. Terus, tetapi seandainya tidak, hendaknya tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas tuanku dirikan itu. Di depan raja, biasanya raja ya, orang menghadap dia harus tunduk.
Tapi kita lihat sangar ini 3 orang ini, ya, pemerintahan raja dengan pemerintahan itu berbeda, harus tunduk. Ya, dia berkata begini, apa enggak tambah marah? Tidak ada gunanya, ya raja. Seandainya Tuhan tidak tolong, tidak apa-apa. Tetapi seandainya Tuhan tolong, pasti. Ya, jadi dia mau mati, mau ditolong, terserah. Kenapa? Dasarnya kokoh, imannya kokoh. Karena dia tahu di balik itu ada kehidupan. Luar biasa. Luar biasa. Kita lihat orang-orang seperti ini kita perlu tiru. Ya, ini di tengah-tengah ancaman loh, saudaraku. Mau dimasukin. Waktu didengar raja merasa terhina. Dia merasa terhina sekali. Apalagi ketiga hamba ini berkata-kata yang tidak ada gunanya raja. Aku tidak mau menyangkal nama Tuhan karena disuruh menyembah apa? Patung itu. Nggak ada guna. Tapi kita melihat di sini satu komitmen yang kuat, dia punya pendirian yang kokoh. Kita lihat, ya, raja, Alkitab mencatat raja geram, muka raut, mukanya jadi merah. Ya, itu kalau saudara tidak peduli. Ketika Ahasveros juga begitu geram, dia geram kepada siapa itu? Yang coba membunuh Israel, yang membunuh Yahudi, ya, karena dikibulin, ya, siapa itu yang, ya, Haman. Ketika Ahasveros melihat dia berlutut kepada Ratu Ester memohon belas kasihan, tambah geram dia, gantung dia. Ester juga salah satu, ya. Ada contoh lagi Ester itu. Memang tidak disebutkan. Dia berani menghadap raja yang tidak dipanggil. Undang-undang, ya, Babilonia kalau tidak dipanggil, ya, sekalipun dia istri permaisuri atau tidak mungkin kalau tidak dipanggil. Kalau tidak dipanggil, pasti hukumnya akan mati atau diasingkan. Tapi dia berani karena apa? Dia berani berkorban demi bangsanya. Itu iman yang kokoh. Amin, saudaraku. Dia berani. Kita lihat Hadrak Mesak, tetapi kita melihat ternyata iman yang terbangun di atas dasar yang kokoh ternyata tidak dipermalukan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada Yesus dibangun di atas dia, tidak dipermalukan. Kita lihat meskipun Raja Babilonia Nebukadnezar sudah geram, tetapi ketika dia masuki di pelaburan api, perapian yang menyala-nyala, dia lihat, loh, kok ada ada 4 orang di situ. Siapa itu? Dia mulai gemetar, ya, keringat dingin. Siapa orang yang ada di situ? Dia tidak dipermalukan. 3 orang ini tidak dipermalukan. Tuhan bela dia karena apa? Dia belajar membangun imannya di atas dasar kepercayaan yang kokoh. Saudara-saudara, di tengah-tengah yang kita alami, mari kita tetap meletakkan dasar kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Yesus yang menjadi prioritas. Yesus menjadi dasar kita. Yesus yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah badai ini. Amin. Mari pemain musik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Itu Bu Gembala, itu ada mic-nya. Coba kasih. Ya. Haleluya. Coba slide-nya tolong. Silvi coba cari apapun yang terjadi. Haleluya. Nah, itu dia.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Oh, mari kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Oh, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkan. Dan bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Oh Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari sembah Dia. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Sembah Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh, Terima kasih haleluya, haleluya. Oh, pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. kami memuji, kami bersyukur, kami percaya Tuhan kuasa Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Nanti Ibu Yume berdoa untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih ya Tuhan Terima Yesus. kasih Bapak. Biarlah sungguh kami percaya kepadamu karena Engkau yang memberikan mujizat itu kepada setiap kami Tuhan. Ajar hidup kami selalu meledakkan Tuhan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak berarti. Karena tanpa Engkau Tuhan Yesus kami gak bisa berbuat apa-apa. Semua itu adalah karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang selalu meneguhkan setiap kami Tuhan, yang membangun iman kami untuk boleh bertumbuh menjadi kokoh dan menjadi kuat. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh memberikan Tuhan Yesus kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan Tuhan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi semua karena semua. Silakan duduk. Karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. semua karena anugerah. Semua karena anugerahnya. Oh, diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oh, semua karena anugerahnya. Oh, diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita bila Engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya. Mari sama-sama bangkit berdiri. kita Oh, Engkau dipakainya. bila engkau
firman, kita angkat roti tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dipermalukan. Dan itu sudah terbukti, pengorbanannya begitu nyata. Orang-orang yang sungguh melekat, orang-orang yang sungguh melakukan firman Tuhan, hidupnya Tuhan pasti akan bela, Tuhan akan menyertai. Terima kasih buat pengorbanan.